Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa IKAT TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, banyak sekali kita temukan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Namun ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyiratkan bersegera melakukan kebaikan tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Badiru bil a'mal sab'an, hal tantaziruna illa faqran munsiyan, aw ghinan mutghiyan, aw maradan mufsidan, aw haraman mufannidan, aw mautan mujhizan, aw ad-dajjal fasyarru ghaibin yuntazar, awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar." Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan kebaikan sebelum datang 7 hal. Yang pertama, jangan sampai menunda kebaikan sehingga kalian ditimpa kondisi kemiskinan atau kefakiran yang begitu teramat sehingga kalian lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian mengalami kondisi yang begitu teramat kaya sehingga harta kalian melalaikan diri kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian ditimpa atau mengalami satu penyakit yang merusak anggota tubuh kalian sehingga tidak mampu lagi untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Atau yang keempat, kata Rasulullah SAW, "Au haraman mufannidan," atau kalian mengalami suatu kondisi yang begitu tua renta sehingga kondisi tua renta tersebut membuat diri kalian pikun dan lupa untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Au mautan mujhizan, atau kalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui ajal, mati secara mendadak. Dan mati secara mendadak tersebut menghalangi diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau akibat menunda-nunda kebaikan, turunlah Dajjal, dan itulah seburuk-buruk penundaan terhadap melakukan amalan-amalan kebaikan. Awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar, atau akibat kita menunda-nunda kebaikan, maka tibalah saatnya kiamat, dan kiamat itu sungguh berat dan menakutkan, kata Rasulullah SAW. Pemirsa IKAT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61, Allah memuji karakter orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ." Sesungguhnya orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan tersebut, mereka senantiasa takut kepada Tuhannya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga Tuhannya murka terhadap mereka, sehingga Tuhannya tidak ridho kepada mereka. Maka lantas mereka takut Tuhan meninggalkan mereka, atau mereka takut Tuhan mengabaikan mereka di akhirat kelak. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Maka mereka tidak beriman kepada satu ayat lantas meninggalkan ayat-ayat yang lain, atau mereka mengerjakan sholat lantas mereka pula mengerjakan atau melakukan pelaksanaan judi misalnya. Itu merupakan satu keimanan terhadap satu ayat dan pengingkaran terhadap ayat yang lainnya. Namun orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, mereka senantiasa beriman kepada seluruh ayat-ayat Allah, baik itu perintah kewajiban-kewajiban terhadap mereka ataupun meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mensyirikkan Tuhan mereka. Lantas muncul pertanyaan, perkara syirik adalah perkara yang begitu besar. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara syirik pada poin ketiga?
pada pembahasan kali ini. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menafsirkan makna daripada syirik di sini adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi yang mampu menimpa siapapun, bahkan termasuk orang-orang yang beriman sekalipun. Orang-orang yang melakukan satu amalan kebaikan, orang-orang yang melakukan satu ibadah, namun ternyata kelakuan mereka, perbuatan mereka tersebut, amalan mereka tersebut semata-mata bukanlah mereka lakukan untuk Allah, namun ada harapan-harapan agar mereka disanjung oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan riya. Maka riya adalah syirik yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Lantas para ulama mengajarkan kita sebuah untayan doa yang begitu indah. Ketika hendak melakukan satu amalan kebaikan, mereka mengajarkan kita seuntai doa. Allahumma inni astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fakhalatani fihi ma laysa lak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan-perbuatan yang awalnya aku kerjakan semata-mata untuk memperoleh ridhamu, namun perbuatan tersebut tercemar dengan niat yang tidak engkau ridhai. Itu adalah doa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu agar hati kita bersih dalam mengerjakan satu amalan kebaikan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka di jalan Allah, dan mereka sudah melakukan itu sejak dahulu. Seolah-olah Allah ingin memberikan kabar kepada kita bahwa mereka memiliki satu kebiasaan untuk berinfak atau menginfakkan harta mereka di jalan Allah. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ketika mereka menginfakkan harta mereka, disertai pula dengan hati yang takut, gemetar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kembali menjelaskan makna ayat ini. Kenapa Allah sandingkan ayat infak, ayat satu amalan, satu ibadah dengan hati yang dipenuhi rasa takut kepada Allah? Adapun rahasianya adalah ternyata Allah tidak semata-mata melihat amalan suatu orang, namun Allah melihat kepada niat dari amalan yang dikerjakan oleh seseorang tersebut. Maka harus seiring antara amalan kebaikan dengan niat yang semata-mata karena Allah, karena suatu saat kelak kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang Maha mengetahui maksud dari amalan yang kita kerjakan tersebut. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bersegera melakukan berbagai macam amalan kebaikan, dan mereka adalah orang yang pertama kali memperoleh kebaikan tersebut. Pemirsa IKA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar satu amalan kebaikan, para sahabat Rasulullah SAW senantiasa berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Dahulu Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabatnya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perintah tersebut, Umar bin Khattab berujar di hadapan para sahabatnya, "Al-yaum asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman." Pada hari ini aku akan melampaui amalan Abu Bakar jika amalan-amalan sebelumnya Abu Bakar selalu melampauiku. Lantas dia membawa harta-hartanya ke hadapan Rasulullah SAW. Ketika di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, "Ma abqaita li ahlik ya Umar?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Maka Umar menjawab, "Mithlah ya Rasulullah." Aku tinggalkan setengahnya wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menerima harta yang dibawa oleh Umar bin Khattab tersebut. Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar membawa harta-hartanya di hadapan Rasulullah SAW, yang saat itu masih ada Umar bin Khattab di sisinya. Lantas Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlik ya Abu Bakrin?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya saja kepada keluargaku, wahai Rasulullah SAW." Lalu Umar bin Khattab kembali berujar saat itu,
wallahi la asbiquhu ila syai'in abada. Demi Allah, aku tidak akan mampu mengalahkan Abu Bakar dari segala macam amalan kebaikan sampai kapanpun. Pemirsa IKA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki hati yang bersih mengerjakan amalan-amalan kebaikan, sehingga amalan-amalan yang kita kerjakan terkhususnya di bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan kita sebagai ahli surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.